Halo, perkenalkan nama saya Vega Fernanda dengan NIM 112210559. Di sini saya membuat video animasi dengan tema ulasan perpajakan di Indonesia secara umum, guna memenuhi syarat ujian tengah semester saya dengan mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Widiasuti Eskom MAK. Perpajakan di Indonesia adalah sistem pengelolaan pajak yang mencangkup proses pengenaan, pemungutan, pelaporan, dan pengelolaan pajak oleh pemerintah. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat, baik individu maupun badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar hukum sistem self-assessment dalam perpajakan Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Pasal penting yang menjadi dasar self-assessment yaitu Pasal 3 Ayat 1 UU KUP sebelum perubahan, yaitu setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganinya. Artinya, negara mempercayakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak kepada wajib pajak sendiri. Prinsip utama dari self-assessment system. Ciri-ciri sistem self-assessment yang pertama yaitu wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Yang kedua yaitu wajib pajak membayar sendiri pajaknya. Yang ketiga yaitu wajib pajak melaporkan sendiri kewajiban pajaknya ke kantor pajak atau melalui SPT. Dan yang terakhir yaitu otoritas pajak atau DJP hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara selektif. Tujuan diterapkannya sistem ini, yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Yang kedua yaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak. Dan yang terakhir yaitu mendorong kepatuhan sukarela atau voluntary compliance. Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Penjelasan mengenai pajak pusat yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPh, dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, terdiri dari PPh orang pribadi dan PPh badan. Yang kedua yaitu pajak penambahan nilai atau PPN, dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa. Tarif PPN standar adalah 10%, namun dapat berbeda tergantung objek pajaknya. Yang ketiga yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dikenakan atas penjualan barang mewah seperti kendaraan bermotor, properti mewah, dan barang konsumsi lainnya. Yang keempat yaitu bea materai atau BM, dikenakan atas dokumen yang memuat nilai uang tertentu seperti akta notaris dan surat perjanjian. Dan yang terakhir yaitu pajak karbon, dikenakan atas emisi karbon dari kegiatan industri dan transportasi sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Berikut penjelasan mengenai pajak daerah. Yang pertama yaitu pajak provinsi. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak air permukaan. Yang kedua yaitu pajak kabupaten atau kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan yang terakhir yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB.
Sistem pemungutan pajak Indonesia menganut sistem self-assessment, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Pemerintah berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum jika terjadi ketidaksesuaian. Sebelumnya, Indonesia menggunakan sistem official assessment, di mana pemerintah menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Namun, sejak reformasi perpajakan 1983, sistem ini digantikan oleh self-assessment untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak. Reformasi perpajakan pemerintahan Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak, antara lain melalui yang pertama yaitu digitalisasi sistem administrasi yang meliputi implementasi e-filing, e-bupot, dan e-faktur untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Yang kedua yaitu integrasi data atau menghubungkan data kependudukan atau NIK dengan data perpajakan atau NPWP untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Yang ketiga yaitu penyesuaian tarif dan kebijakan pajak seperti insentif fiskal untuk UMKM dan industri prioritas. Dan yang terakhir yaitu pengenalan pajak karbon. Sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, pajak karbon mulai diberlakukan pada tahun 2025. Beberapa tantangan utama dalam sistem perpajakan Indonesia meliputi yang pertama, rasio pajak atau tax ratio yang masih rendah. Pada 2024, tax ratio Indonesia hanya mencapai 10,07% dari PDB, lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Yang terakhir yaitu ekonomi informal. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, belum terdaftar sebagai wajib pajak. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti yang pertama, digitalisasi sistem perpajakan yang meliputi implementasi e-filing, e-bupot, dan e-faktur untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Yang kedua yaitu integritas data, menghubungkan data kependudukan atau NIK dengan data perpajakan atau NPWP untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.